Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Alur Kisah Penting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sebelum Anda menonton video ini, pastikan Anda menonton video saya sebelumnya pada Attack on Titan Season 1. Karena tidak akan nyambung bila Anda langsung menyaksikan Attack on Titan Season 2 ini. Pada awal cerita Attack on Titan Season 2 ini dikisahkan bagaimana pasukan pengintai yang telah gagal menangkap Annie. Annie berhasil melindungi dirinya dengan pelindung berupa kristal sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkannya. Kemudian Annie dikurung dalam ruang bawah tanah yang dijaga ketat oleh pasukan pengintai. Ada yang membuat kaget anggota pasukan pengintai setelah mengalahkan Annie. Mereka melihat Titan yang berada dalam tembok. Walaupun hanya terlihat berupa mata dan setengah wajahnya, tetapi diyakini di dalam tembok tersebut merupakan Titan. Pendeta Nick yang terlihat berlari kelelahan mengatakan kepada ketua regu Hanji bahwa jangan sampai Titan yang berada dalam tembok tersebut terkena matahari. Tidak diketahui maksud dari perkataan Nick ini. Mungkin bila Titan tersebut terkena matahari maka akan bangkit dan menyerang penduduk. Seperti yang saya kemukakan pada Attack on Titan Season 1, bahwa Titan membutuhkan matahari untuk bertahan hidup. Pasukan pengintai kemudian menutupi Titan yang ada di dalam dinding dengan kain. Hanji curiga dengan pendeta Nick yang mengetahui kebenaran tentang Titan yang ada di dalam dinding tersebut. Ia kemudian mengancam pendeta Nick untuk menjelaskan kebenaran yang ada pada Titan di dalam dinding tersebut. Hanji yang berharap pendeta Nick akan menjelaskannya malah siap mati daripada harus membuka rahasia tentang kebenaran Titan dalam tembok tersebut. Di tempat lain ada laporan dari salah satu pasukan pengintai bahwa ada Titan masuk ke dalam tembok Ross. 12 jam sebelum Titan masuk ke dalam tembok Ross, di selatan tembok Sina, pasukan militer unit latihan 104 sedang bersiaga berpakaian bebas yang berada dalam ruangan. Pasukan pengintai yang dipimpin oleh Mick melihat Titan yang berdatangan dari selatan dan tembok Ross telah diterobos. Ia mengira tidak ada Titan di antara pasukan militer unit latihan 104. Salah satu pasukan pengintai yang bernama Nababa mengabarkan kepada para militer unit latihan 104 bahwa ada Titan yang datang dari selatan sejauh 500 meter. Dan segera mengevakuasi diri tanpa harus memakai perlengkapan manuver 3D karena waktunya tidak cukup. Mereka semua berpencar menjadi 4 tim. Connie meminta izin untuk pergi ke desanya dan diizinkan oleh Mike. Dengan Titan semakin mendekat, mereka pun menyebar menjadi 4 tim ke 4 arah yang berbeda. Entah kenapa Titan mulai berlari dengan cepat. Mike yang menjadi ketua regu menjadi umpan para Titan. Ia menghabisi satu demi satu Titan yang dilihatnya. Ia merasa sudah cukup menjadi umpan kemudian berniat untuk pergi dengan memanggil kudanya. Sayangnya ada Titan aneh yang muncul kembali dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Mike yang menunggu kudanya kaget karena Titan aneh tersebut berhasil menangkap kudanya yang sedang berlari dan melemparnya ke arahnya. Ia pun terjatuh dari atap rumah dan tertangkap oleh Titan biasa yang lalu memakan satu kakinya. Tak lama kemudian Titan aneh datang dan membunuh Titan yang memakan kaki Mike. Mike kaget dengan Titan aneh tersebut yang bisa bicara dan menanyakan senjata yang dimiliki oleh Mike. Sayangnya Mike tidak menjawab dan terus menutup mulut. Titan aneh kemudian membawa senjata manuver 3D milik Mike. Mike yang merasa marah kemudian berteriak dan didengar oleh Titan aneh. Titan aneh kemudian memberikan perintah untuk semua Titan biasa untuk boleh bergerak kembali. Tak lama kemudian Titan biasa berlari menangkap Mike dan memakannya. Di sini terungkap fakta bahwa Titan aneh ini bernama Titan binatang buas yang bisa memberikan perintah apa saja untuk Titan biasa. Di tempat yang lain, Armin berbicara dengan Eren dan Mikasa bagaimana kalau tembok besar yang melindunginya terbuat dari Titan, berupa kemampuan pengerasan kulit Titan. Eren dan Mikasa yang mendengar ucapan Armin terkejut.
pasukan pengintai berniat pergi keluar tembok Rosh dan salah satu pendeta yang bernama Nick. Hanji mengungkapkan kepada Eren, Mikasa, dan Armin bahwa pendeta Nick mengetahui kebenaran tentang tembok yang di dalamnya ada Titan. Tetapi sayangnya sampai sekarang ia terus merahasiakannya dan tidak mau berbicara. Pendeta Nick yang mengikuti misi ini untuk menyaksikan kenyataan pahit tentang penyerangan Titan. Sehingga ia akan mau bicara yang sebenarnya tentang tembok yang berisi Titan. Beralih ke tempat lain, bagaimana Sasha yang pergi ke desanya teringat tentang sosok ayahnya. Ia sempat melihat jejak kaki Titan dan khawatir dengan keadaan ayahnya. Ia yang telah sampai di desa baru melihat anak kecil yang berdiam diri dan melihat ibunya yang sedang dimakan oleh Titan. Sasha kemudian menyerang Titan tersebut berharap membunuhnya. Tetapi karena hanya memakai tombak, ia pun gagal membunuh Titan tersebut. Ia hanya bisa membawa pergi anak kecil dan membiarkan ibunya dimakan oleh Titan. Anak tersebut mengalami trauma yang sangat hebat. Sasha dan anak kecil tersebut berusaha kabur dari Titan. Sesekali Sasha menyerang dengan busur panah namun gagal hingga pada akhirnya Sasha menusuk langsung matanya dengan anak panah. Tak lama kemudian ia bertemu dengan ayahnya yang sudah bersama dengan anak kecil yang ditolongnya. Ia pun pergi bersama dengan selamat. Sementara Connie yang kembali ke desanya tidak menemukan satu orang pun. Banyak rumah yang hancur karena penyerangan Titan. Connie terus berteriak mencari orang di sekitar, namun tidak ada seorang pun dan hanya melihat satu Titan yang tidak bisa bergerak. Connie yang bergegas ingin pergi mendengar Titan yang sudah tidak bergerak tersebut berbicara. Namun hanya Connie yang mendengarnya, sedangkan semua temannya tidak mendengar. Di tempat lain, Ymir dan Krista sedang menuju selatan. Ymir yang tidak memakai peralatan manuver 3D meminta untuk mundur bersama Krista. Namun ditolak oleh ketua regu karena ia butuh orang yang akan menyampaikan informasi nantinya. Terungkap fakta di sini bahwa Ymir sangat mengkhawatirkan Krista, bahkan sampai menyuruh Krista untuk masuk ke dalam polisi militer. Di tempat lain, pasukan siaga berhasil membunuh salah satu Titan dan masih terus mencari lokasi lubang tembok yang menyebabkan Titan pada masuk. Pasukan pengintai yang sudah berkeliling sampai malam hari belum juga menemukan lokasi lubang tembok. Mereka kemudian menemukan reruntuhan kastil dan mereka menuju kastil tersebut untuk beristirahat. Di tempat lain, Hanji mengungkapkan bahwa pengerasan kulit dari Titan wanita tidak menguap dan tidak menghilang. Hanji bahkan membandingkan dengan pecahan tembok dan mengungkapkan bahwa pola dan komposisinya hampir sama. Dengan kata lain, tembok yang melindungi selama ini adalah sebuah barisan Titan yang besar. Dan kalau benar permukaan tembok itu terbuat dari pengerasan kulit Titan, hal tersebut sama dengan yang dikatakan Armin sebelumnya. Hanji berpendapat menutup tembok Rosh yang sudah hancur begitu sulit karena tidak adanya batu yang sesuai untuk menutupinya. Sehingga ia mengharapkan Eren dapat mengeraskan kulit Titannya dan menutup tembok Rosh yang sudah hancur tersebut. Pendeta Nick melihat penduduk yang sedang mengungsi karena tembok yang hancur dan dimasuki oleh Titan. Ia merasa miris dengan situasi yang dilihatnya. Hanji yang menemuinya bertanya kembali apakah mau mengatakan kebenaran tentang tembok. Sayangnya ia masih tetap menutup mulut. Tetapi ia mengatakan ada seseorang yang dapat menjelaskan tentang kebenaran tembok. Melalui seorang gadis yang masuk ke dalam pasukan pengintai yang berada di unit latihan 104 yang bernama Krista. Pendeta Nick mengatakan harus segera menemuinya karena hanya gadis tersebut yang mengetahui kebenarannya tentang tembok yang mungkin ia sendiri tidak mengetahuinya. Di tempat lain, pasukan pengintai yang sedang istirahat di kastil mendapat serangan dari Titan. Bahkan mereka melihat Titan binatang buas yang sedang menuju ke tembok. Sementara Titan biasa terus berusaha memakan pasukan pengintai yang berada di kastil. Pasukan pengintai senior berusaha membunuh Titan sebanyak yang mereka bisa. Sedangkan Titan binatang buas berhasil menaiki tembok.
Eren dan Mikasa kemudian mendapatkan misi dari Levi pergi menemui Krista, sedangkan Armin membantu Hanji untuk menyusun strategi. Titan binatang buas yang sudah menaiki tembok melihat keadaan sekitar. Connie yang sedang berbicara bersama pasukan pengintai yang lain berpikir bahwa satu Titan yang ada di desanya adalah ibunya. Sementara sebagian pasukan senior berusaha keras untuk membunuh para Titan. Ada beberapa Titan yang sudah masuki kastil dari pintu bawah yang sudah dihancurkan. Pasukan pengintai junior kemudian ditugaskan untuk membunuh Titan yang masuk tersebut dan kembali lagi ke atas bila sudah menutup lubang pintu yang sudah hancur tersebut. Rainer yang berusaha mencari Titan malah diserangnya. Untungnya Bertolt datang membantu dan menyerang mata Titan tersebut. Connie hampir termakan oleh Titan, tetapi sesaat kemudian Rainer menolong Connie dan terluka gigitan Titan di bagian tangan. Rainer kemudian mengangkat Titan tersebut dan menjatuhkannya dari lubang jendela kastil. Pasukan pengintai senior terus menyerang para Titan yang berusaha naik. Sesaat kemudian ada benda yang melempar kastil sehingga menyebabkan 2 orang pasukan pengintai senior tewas. Titan binatang buas kemudian berteriak sehingga membuat Titan biasa semakin banyak bermunculan untuk menyerang kastil. Pasukan pengintai senior yang tersisa mulai kehabisan gas di alat manuver 3D-nya. Mereka kemudian tewas mengenaskan dimakan para Titan. Pasukan pengintai hanya menyisakan yang junior saja, apalagi mereka tidak ada yang memakai perlengkapan manuver 3D. Ymir meminta pisau yang dipegang oleh Connie dan berniat melawan para Titan yang berada di bawahnya. Teman yang lain mendengar perkataan Ymir terkejut dengan apa yang ingin dilakukan Ymir. Ymir kemudian melompat ke bawah dan berubah menjadi Titan. Semua teman yang melihatnya terkejut dengan apa yang terjadi pada Ymir. Sesaat sebelum Ymir menyerang para Titan, ia mengingat tentang latihan pasukan militer sebelumnya. Ia diperlihatkan terus bersama Krista dalam latihan tersebut, bahkan berusaha meyakinkan Krista untuk meninggalkan salah satu orang yang dibawanya yang sedang pingsan kedinginan. Tetapi Krista tidak mau dan terus berjalan ke depan. Ymir yang marah kemudian mendorong Krista sehingga ia pingsan sejenak. Sesaat kemudian Krista siuman dari pingsannya, tetapi sudah tidak melihat Ymir dan orang yang pingsan tersebut. Ternyata Ymir membawa sendiri orang yang pingsan tersebut dan meninggalkan Krista yang pingsan. Krista yang sudah sampai ke garis finish kemudian melihat Ymir bersama dengan orang yang pingsan tersebut. Krista sempat bingung bagaimana Ymir membawa orang yang pingsan melewati tebing bahkan tidak mempunyai tali. Ymir kemudian mengatakan suatu saat akan memberitahukannya dan ternyata kejadian tersebut ia lakukan karena ia bisa berubah menjadi Titan. Ymir yang telah berubah menjadi Titan menyerang semua Titan yang berusaha menyerang teman-temannya. Tetapi karena banyaknya Titan yang menyerang Ymir kalah dan tertangkap. Titan Ymir yang melihat Krista yang berniat melompat kemudian mengamuk dan menyerang kembali para Titan. Titan Ymir kemudian menghancurkan kastil dan memutuskan pergi bersama teman-temannya. Sayangnya masih ada saja Titan yang masih hidup. Titan Ymir kemudian tertangkap dan dimakan oleh para Titan. Sesaat kemudian Krista yang berlari ke arah Titan Ymir sempat mau diserang oleh salah satu Titan. Namun untungnya Mikasa datang dan menyerang Titan tersebut hingga tewas. Banyak pasukan pengintai yang datang menyerang dan berhasil membunuh semua para Titan yang tersisa. Ymir terlihat di samping Krista yang terluka parah karena serangan para Titan. Walaupun begitu ia masih hidup. Krista kemudian mengungkapkan nama aslinya adalah Historia. Pasukan pengintai yang tersisa kemudian berniat kembali ke desa. Krista atau Historia menjelaskan kepada ketua regu Hanji bahwa Ymir telah berubah menjadi Titan dan menolongnya. Hanji kemudian bertanya kepada Historia apakah namanya Historia Reis. Jika benar berarti Historia adalah keturunan keluarga kerajaan. Historia kemudian mengakuinya bahwa ia keturunan keluarga kerajaan. Mereka semua berniat pergi ke desa Trost. Eren yang sedang berjalan untuk kembali dipanggil oleh Rainer untuk berbicara.
Rainer mengakui bahwa ia adalah Titan Armor dan Bertolt adalah Titan kolosal yang sempat menyerang desanya 5 tahun yang lalu. Eren yang mendengar ucapan tersebut berpura-pura tidak tahu dan menyangka Rainer sedang bercanda. Mikasa yang melihat mereka bertiga kemudian curiga dengan apa yang dibicarakan dan lebih memilih mengawasinya. Rainer terus saja meyakinkan Eren dan berusaha membawa Eren bersamanya ke kampung halaman Rainer dan Bertolt, sehingga mereka tidak akan menghancurkan tembok kembali. Eren terus saja berpura-pura dan menyangka Rainer sedang stres atas serangan Titan. 12 jam sebelum Eren dan pasukan pengintai membantu pasukan pengintai yang berada di kastil, Hanji menjelaskan kepada Eren, Mikasa, dan yang lainnya bahwa Rainer dan Bertolt berasal dari daerah yang sama dengan Annie, sehingga ada kemungkinan bahwa mereka berdua juga Titan. Walaupun begitu, mereka semua harus bertingkah pura-pura tidak tahu. Eren kemudian memegang punduk Rainer dan mengatakan kau mungkin sedang lelah dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Rainer kemudian bengong dan berusaha mengelak perkataan sebelumnya bersama dengan Bertolt. Eren kemudian mengajaknya untuk pergi, tetapi Rainer malah berusaha menangkap Eren. Untungnya Mikasa datang dan langsung menyerang Rainer dan Bertolt. Rainer dan Bertolt kemudian berubah menjadi Titan sehingga membuat banyak orang terpental. Titan Armor menangkap Eren sedangkan Titan Kolosal menangkap Ymir. Eren seketika itu langsung berubah dan menyerang Titan Armor. Terlihat Titan Kolosal memakan Ymir dan 1 orang pasukan pengintai. Hanji memerintahkan semua pasukan pengintai untuk menghadapi Titan Kolosal. Menurut informasi yang diterima pasukan pengintai, pergerakan Titan Kolosal sangat lambat sehingga mereka dapat langsung menyerang leher bagian belakang dengan sangat mudah. Tetapi sayangnya ketika ingin terkena serangan, Titan Kolosal mengeluarkan uap asap panas yang terasa terbakar jika terkenanya. Eren terlihat terpental terkena serangan Titan Armor. Eren yang terjatuh teringat kebersamaannya bersama Rainer dan merasa muak dengan apa yang telah dilakukan dengan Rainer. Mikasa berusaha keras membantu Titan Eren, tetapi sayangnya pedangnya tidak dapat menembus tubuh Titan Armor. Eren yang terjatuh kemudian bangkit dan bersiap kembali menyerang Titan Armor. Beberapa kali Titan Eren terpental terkena serangan, sehingga pada akhirnya Eren mengingat sesuatu saat latihan bertarung dengan Annie. Titan Eren kemudian berhasil menjatuhkan Titan Armor dengan kuncian di leher dan kuncian di tangan hingga memutuskan tangannya. Armin berbicara dengan Titan Eren yang harus mundur mendekat ke tembok, karena Titan Armor dan Titan Kolosal berniat menculiknya. Eren kemudian mendengarkan perkataan Armin dan mendekat ke tembok. Tetapi Rainer terus mengejar dan berusaha menangkapnya. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Eren akhirnya berhasil mengunci leher Titan Armor. Mikasa terlihat membantu Eren dengan memotong dengkul belakang Titan Armor, sehingga Titan Armor tersebut kehilangan tenaganya. Eren terus berusaha mematahkan leher Titan Armor yang sudah dikunci di kedua tangannya. Ia yang berada tepat di atas Titan Kolosal kemudian berteriak. Ternyata teriakan Titan Armor tersebut bermaksud untuk memanggil Titan Kolosal untuk menjatuhkan dirinya. Titan Kolosal yang jatuh ke arah Titan Eren terkena serangan kembali dari Titan Armor di bagian leher bagian belakangnya, sehingga sosok manusia Eren keluar kemudian disimpan di dalam mulutnya dan dibawa pergi. Bertolt yang telah berubah menjadi manusia terlihat membawa Ymir kemudian ikut pergi bersama Titan Armor. Armin yang melihat kejadian tersebut di depan matanya tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak anggota pasukan pengintai yang pingsan setelah pertempuran para Titan tersebut, termasuk Mikasa. Tak lama kemudian Mikasa terbangun dari pingsannya dan menanyakan keberadaan Eren kepada Armin. Mikasa yang mendengar perkataan Armin bahwa Eren telah dibawa kabur merasa terguncang dan berniat mengejar Eren. Tetapi Armin kemudian menjelaskan bagaimana keadaan pasukan pengintai saat ini sehingga membuat Mikasa dapat tenang. Bantuan pun datang melewati atas tembok yang langsung dikomandoi oleh Komandan Erwin dan beberapa anggota polisi militer yang ikut. Hanji mulai menyusun strategi untuk mengejar Eren dan mengatakan masih ada waktu untuk mengejar Eren karena Rainer dan Bertolt pasti kelelahan dan sedang beristirahat. Pasukan pengejar kemudian bergerak untuk mengejar Eren yang diculik oleh Rainer dan Bertolt.
Di tempat lain terlihat Eren dan Ymir sedang memulihkan tubuhnya di atas pohon. Eren berniat kembali berubah menjadi Titan, tetapi Ymir melarangnya karena ia berada di daerah para Titan. Ymir menanyakan kepada Reiner apa rencananya. Reiner kemudian menjawab mereka akan dibawa ke kampung halamannya. Tetapi karena banyaknya Titan dan keadaannya yang sedang lemas, ia memilih untuk menunggu malam hari untuk pergi ke kampung halamannya. Reiner dan Bertolt melihat suara asap pasukan pengintai dan mereka berpikir pasukan pengintai sedang mengejarnya untuk menyelamatkan Eren. Di tempat lain, pasukan pengintai yang sampai di desa tempat tinggal Connie merasa aneh karena tidak ada satupun mayat yang ditemukan, dan hanya melihat satu Titan yang tidak bisa bergerak. Salah satu anggota pasukan pengintai membawa gambar keluarga Connie, dan berpendapat bahwa Titan tersebut mirip sekali dengan ibu Connie. Reiner dan Bertolt berpendapat bahwa Ymir adalah seorang yang memakan temannya yang bernama Marcel, karena kemampuan Titannya sama dengan temannya tersebut. Reiner mengatakan niatnya kepada Bertolt bahwa akan membawa Krista ke pihaknya, apalagi Krista berasal dari keluarga kerajaan. Dan juga mengatakan kalau Eren bukan founding Titan yang mereka cari, maka misinya belumlah selesai. Di lain sisi, pasukan pengintai sudah semakin dekat dengan mereka, maka Reiner memutuskan untuk berangkat segera walaupun belum malam. Eren kemudian menyerang Reiner dengan tubuhnya yang masih dalam penyembuhan. Dengan mudahnya Reiner mengalahkan Eren. Bertolt sempat menanyakan kepada Ymir apakah mengingat seseorang yang telah dimakannya. Ymir kemudian menjawab ia tidak dapat mengingatnya dan meminta maaf kalau ada temannya yang termakan. Eren sempat melihat pembicaraan Bertolt dan Ymir sebelum akhirnya pingsan diserang Reiner. Pasukan pengintai yang dikomandoi Erwin telah terkepung oleh Titan, sedangkan Reiner dan Bertolt pergi menuju kampung halamannya. Ymir melihat suara asap yang dikeluarkan pasukan pengintai dan menduga ada Historia di sana. Ymir kemudian berniat membawa Historia bersama mereka. Tetapi Reiner menolaknya karena bagaimana bisa membawa Historia dalam formasi pasukan pengintai yang banyak tersebut. Ymir yang mendengar perkataan Reiner kemudian sempat kecewa, tetapi Reiner mengatakan harus percaya kepadanya akan menyelamatkan Historia dalam pertempuran. Ymir mengingat sesuatu. Ia ditendang seseorang kemudian jatuh ke bawah dan berubah menjadi Titan. Ia terkubur di dalam tanah, setelah itu diperlihatkan memakan seseorang yang bersama Reiner, Bertolt, dan Annie. Tak lama kemudian ia tersadar dan telah berubah menjadi manusia, kemudian masuk ke dalam tembok dan hidup seperti manusia biasa. Ia mendengar pembicaraan pendeta tentang Krista kalau seharusnya ia tidak pernah terlahir. Inilah yang membuatnya iba terhadap Krista dan terus memperhatikannya. Ymir kemudian terlihat menyerang Bertolt dan meyakinkan Reiner ia akan membawa Historia bersamanya. Ymir kemudian berubah menjadi Titan. Pasukan yang melihat cahaya kemudian memutuskan untuk berpencar dan mengejar Eren untuk menyelamatkannya. Connie melihat Titan Ymir dan berusaha mengajaknya berbicara, tetapi Titan Ymir terus terdiam dan terlihat sedang mencari sesuatu. Tak lama kemudian ia melihat Historia, tetapi alangkah kagetnya Titan Ymir langsung memakannya. Pasukan pengintai berusaha mengejar Titan Ymir. Tak lama kemudian, Reiner berubah menjadi Titan Armor, dan mereka semua melarikan diri dari pasukan pengintai. Erwin yang melihat Titan Armor berlari memerintahkan pasukan pengintai untuk memancing para Titan lainnya untuk mengikutinya. Titan Ymir terlihat mengeluarkan Historia yang ada di dalam mulutnya. Historia sempat marah dengan apa yang dilakukan Ymir. Ymir mengatakan kepada Historia bahwa akan membawanya pergi bersama dengan Reiner dan Bertolt. Pasukan pengintai terlihat sudah berhasil mengejarnya. Eren kemudian tersadar dari pingsannya dan melihat pasukan pengejar mulai menyerang Titan Armor. Mikasa menyerang untuk menolong Eren, namun dihalangi oleh tangan Titan Armor, sehingga Mikasa tidak dapat meraihnya. Mikasa kemudian berniat membunuh Titan Ymir, namun dihalangi oleh Historia. Eren terus meronta untuk keluar dari cengkraman Titan Armor dan juga Bertolt. Di lain sisi, pasukan pengintai sudah mengepung bagian tangan Titan Armor. Dan dari depan Komandan Erwin membawa banyak sekali para Titan sedang mengejarnya. Titan Armor kemudian terus menerobos gerombolan para Titan.
Tetapi karena banyaknya para Titan yang menyerang, ia kemudian tertangkap dan mulai dimakan. Erwin beserta pasukan pengintai kemudian hendak menyerang Titan Armor yang sudah terpojok tersebut dan berniat merebut Eren dan segera mundur. Erwin terkena serangan Titan pada bagian tangannya, namun ia tetap memerintahkan bawahannya untuk terus maju. Mikasa berhasil menerobos para Titan dan berniat menolong Eren, namun ia malah tertangkap oleh Titan lainnya. Untungnya Jean berhasil menolong Mikasa dari cengkeraman tangan Titan. Armin kemudian datang dan memprovokasi Bertolt dengan mengatakan kondisi Annie yang tersiksa di dalam penjara. Hal tersebut dilakukan Armin karena mengetahui Bertolt menyukai Annie. Provokasi Armin tersebut berjalan lancar sehingga membuat Bertolt lengah dan kemudian Bertolt diserang oleh Erwin dan Mikasa berhasil menolong Eren. Di lain tempat, Historia berhasil membunuh salah satu Titan dan kemudian Connie menangkapnya untuk membawanya pergi. Titan Armor melemparkan para Titan ke arah pasukan pengintai yang hendak pergi. Lemparan tersebut menyebabkan Mikasa dan Eren terjatuh. Eren dan Mikasa yang terjatuh terkejut melihat ada Titan wanita yang memakan ibunya sedang mendekat. Di lain tempat, Erwin yang sedang pergi menunggangi kuda dikejar oleh salah satu Titan. Ymir yang melihat hal tersebut berlari dan mengajar Titan yang mengejar Erwin. Eren yang masih terkejut melihat Titan wanita yang membunuh ibunya masih tidak bisa bergerak. Hingga akhirnya salah satu pasukan siaga yang bernama Hannes menolongnya. Hannes terus menyerang Titan wanita tersebut dengan kemampuannya. Eren meminta Mikasa untuk melepaskan ikat tangan Eren dan berniat berubah. Sayangnya Eren yang berniat berubah lagi-lagi gagal. Eren terus melukai dirinya, tetapi tetap tidak berhasil. Hannes yang berhasil melukai kaki Titan wanita tersebut, namun sayangnya ia tertangkap dan tewas dimakan. Eren yang melihat kejadian tersebut berteriak sambil menangis. Semua pasukan pengintai banyak yang tewas dan sebagian lagi bersiap dimakan oleh para Titan. Titan wanita bersiap menyerang Eren dengan tangannya, namun Eren yang marah lalu meninju tangan Titan wanita tersebut. Entah mengapa ada Titan yang malah berusaha menyerang Titan wanita yang sempat menyerang Eren. Para Titan kemudian terlihat pergi berlarian untuk menyerang Titan wanita yang memakan ibu Eren tersebut. Semua pasukan terkejut dengan pemandangan yang tidak biasa ini. Eren pun pergi berlari bersama dengan Mikasa. Ymir yang melihat kejadian ini mengira bahwa kekuatan inilah yang diinginkan dari Eren. Reiner dan Bertolt yang melihat para Titan menyerang Titan wanita terkejut melihat kemampuan founding yang dimiliki Eren dan berniat merebutnya kembali. Namun sebelum Titan Armor mendekati Eren berteriak kepada Titan Armor sehingga menyebabkan para Titan yang menyerang Titan wanita sebelumnya mengejar mereka. Para pasukan pengintai akhirnya mengambil kesempatan tersebut untuk mundur. Sedangkan Ymir mengucapkan perpisahan kepada Historia dan malah kembali untuk menolong Titan Armor dan Bertolt dari serangan para Titan. Historia tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Ymir sebenarnya. Pasukan pengintai yang selamat kembali mundur ke dalam tembok. Di tempat lain, Ymir, Reiner, Bertolt berhasil pulang ke kampung halamannya. Erwin yang terluka tangannya sedang berbaring ditemani oleh Komandan Pixis dan Levi. Hanji melaporkan kepada Erwin bahwa Titan yang bertanggung jawab atas insiden ini adalah penduduk yang berasal dari desa Koni, yaitu Ragako. Sehingga identitas para Titan tersebut adalah manusia yang berubah menjadi Titan. Dan satu Titan yang ada di desa Ragako adalah ibunya Koni karena wajahnya yang sangat mirip. Di tempat lain, Jean dan Armin mengungkapkan sesuatu yang membuat terkejut Eren. Bahwa kenapa para Titan menyerang Titan wanita yang sempat ingin memakan Eren dan menyerang Titan Armor adalah karena perintah dari Eren. Jean mengatakan semua nasib umat manusia tergantung dari Eren yang dapat mengendalikan para Titan. Eren mengatakan akan menutup tembok Maria dan menangkap Reiner dan Bertolt. Erwin mengatakan kepada Levi bahwa mereka akan mengungkapkan tentang kebenaran Titan dan mengungkapkan semua rahasia ini. Attack on Titan Season 2 pun berakhir. Saya akan melanjutkan pada video selanjutnya. Silahkan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi video terbarunya. Terima kasih.